Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 5 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cahaya yang Selalu Menyala. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani pasal 1 ayat 3 sampai dengan ke-4. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa sesungguhnya kehidupan kami membutuhkan cahaya, dan cahaya itu sudah ada di dalam diri kami yang harus kami jaga tetap menyala. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Cahaya yang tidak menyala. Berbicara tentang penciptaan, dari awal penciptaan Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 1, bumi belum berbentuk dan kosong, semuanya gelap gulita. Dan Allah menciptakan yang namanya cahaya, memisahkan terang dan gelap. Pada saat terang itu ada, maka gelap itu menjadi bagian yang menjadi bagian menyatu, karena bumi itu bulat, sehingga di siang hari kita mengalami terang, di malam hari kita mengalami kegelapan dengan terang penciptaan, dari ciptaan yang Tuhan berikan lewat bintang dan bulan, dan pada siang hari adalah matahari. Itu adalah cahaya. Cahaya yang ada di bumi ini adalah hasil ciptaan daripada Allah sendiri, dengan berbagai macam unsur fisika dan kimia yang sedemikian rumit. Sahabat seperjalanan, kalau belajar tentang cahaya bintang, cahaya matahari, karena matahari pun adalah bagian daripada salah satu bintang yang ada di alam semesta ini. Tetapi Alkitab mengatakan di akhir zaman nanti seluruh alam semesta ini akan berakhir. Seluruh cahaya yang ada di dalam dunia ini akan meredup dan kemudian kembali seperti sebelum penciptaan. Semuanya menjadi gelap gulita. Lalu apa yang dikatakan tentang cahaya? Kalau kita berbicara tentang kehidupan, cahaya itu hanya kita akan dapatkan selama kita masih hidup, selama mata kita masih berfungsi. Tetapi sewaktu kita menutup mata kita, maka kita tidak lagi bisa melihat cahaya, yang namanya kita meninggal. Tentu bagi orang-orang yang masih hidup yang tunanetra, dia juga tidak bisa melihat cahaya, matanya tertutup. Tetapi apa yang lebih berbahaya daripada kegelapan secara fisika, kegelapan secara yang namanya itu bentuk-bentuk bendawi, adalah kegelapan yang Alkitab katakan manusia berada di dalam kegelapan sekalipun berada di dalam bumi yang diciptakan oleh Allah, dalam keadaan terang benderang baik siang maupun malam, dengan cahaya ciptaan-ciptaan Allah, bulan, bintang, dan matahari. Tetapi Alkitab mengatakan ada kegelapan yang sangat berbahaya. Tetapi Tuhan memberikan sebuah solusi. Lewat siapa? Lewat Kristus. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah itu ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Kegelapan itu adalah dosa, dan cahaya itu adalah penyucian dari dosa, pengampunan, pelepasan daripada seluruh kuasa dosa. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Kristus Sang Juru Selamat, yang memberikan sebuah jaminan yang pasti, yang mempercayakan kepada kita tanpa menanti dan menunggu kita. Apakah kita berbuat baik dulu, ada sebuah perubahan hidup, nanti urusan neraka dan surga itu belakangan, hitung-hitungannya tidak di depan. Kalau kita menunjukkan sikap yang baik, sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kita akan memberikan nilai anak sekolah itu naik kelas tidak kelas setelah berjuang menghasilkan sesuatu, melewati proses pembelajaran. Seseorang yang bertanding pun akan diberikan yang namanya piala, itu setelah selesai finish, urutan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi Allah mempercayakan itu kepada setiap kita masing-masing. Sebelum kita kemudian menjalani hidup dan waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Alkitab mengatakan engkau sudah menjadi anak-anak terang, anak-anak siang, dan bukan anak-anak kegelapan. Tuhan sudah menjamin hidup kita akan diselamatkan, disucikan dari dosa, diberikan penyucian dosa, diberikan pengampunan, sehingga cahaya itu ada pada diri kita. Itu yang firman Tuhan katakan, kita adalah anak-anak siang, kita adalah anak-anak terang, dan kita bukan anak-anak kegelapan. Di dalam perkara tentang cahaya, tentu cahaya Allah tidak pernah meredup. Dia sumber cahaya, dia adalah terang itu sendiri.
di dalam artian yang sangat meluas di dalam segala hal. Tuhan tidak pernah redup, Tuhan tidak pernah menjadi gelap karena Dia yang Maha Kuasa. Yang firman Tuhan katakan segala sesuatu itu ditopang dan berada dan tercipta melalui siapa? Melalui firman-Nya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi, jauh melebihi malaikat-malaikat, jauh melebihi apapun dari semua ciptaan. Karena Dia adalah pencipta. Kalau kita memiliki Allah pencipta, sang sumber cahaya, sang terang itu sendiri, dan kita sudah dipanggil juga menjadi anak-anak siang, anak-anak terang, dan bukan anak-anak kegelapan, maka seyogianya kehidupan kita tetap harus menjadi cahaya yang tetap menyala. Kita harus ingat gadis bijaksana, gadis yang bodoh. Yang bijaksana dia tetap menjaga pelitanya tetap menyala, memastikan bahwa minyak tetap ada, terbawa di dalam kehidupannya. Sementara bagaimana gadis-gadis yang tidak bijaksana? Dia mengabaikan cahayanya, sehingga dia menjadi redup tatkala kemudian Tuhan itu mempelai pria datang. Dia sudah tidak memiliki cahaya, dan kemudian terpisahlah yang bercahaya dan tidak bercahaya, yang menyimpan minyak dan tidak menyimpan minyak, yang membawa pelita tapi tidak menyala, tetapi yang membawa pelita ada minyaknya dan tetap menyala. Sahabat seperjalanan, pastikan dalam setiap kehidupan kita, cahaya dalam hidup kita itu tetap menyala, jangan sampai redup. Bagaimana caranya? Kalau firman Tuhan katakan kehadirannya Kristus Yesus adalah untuk penyucian dosa, dan karena penyucian dosa itulah kita dijadikan sebagai anak terang, anak-anak siang. Oleh sebab itu, teruslah mendekat kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran, sehingga terang yang ada pada diri kita itu tetap menyala. Kalau terang ada padamu menjadi gelap, dan itu adalah kegelapan yang paling gelap. Karena kita pernah berada di dalam gelap, Tuhan angkat kita ke dalam terangnya yang ajaib. Lalu kita kembali ke dalam kegelapan. Ini adalah tindakan yang luar biasa, yang dikatakan menjauh dari Tuhan, dan boleh dikatakan meninggalkan Tuhan. Namun Allah tetap membuka diri. Seberapa jauh dan seberapa kali kita meninggalkan Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya agar supaya kita kembali. Kalau kita sedang berada dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, karena perbuatan dosa melanggar 10 hukum Tuhan, karena perbuatan dosa kita tidak mengasihi Allah, tidak mengasihi sesama, dan tidak mengasihi dirimu sendiri dengan cara yang benar dan positif, maka sesungguhnya kita sedang ada di dalam kegelapan. Bila kita menjadi orang-orang yang hidup sebagai cahaya yang tidak menyala, hiduplah dengan baik, hiduplah dengan penuh kekudusan, hiduplah dengan penuh kebenaran, jaga rumah tanggamu baik-baik, lakukan pekerjaanmu baik-baik, jalani kehidupanmu baik-baik. Jangan seperti orang Yahudi, orang Israel yang menyimpang ke kanan dan ke kiri, yang tidak bisa membedakan mana tangan kiri dan mana tangan kanan, yang kehidupannya adalah tegar tengkuk, lalu kemudian bersungut-sungut. Kalau tidak sesuai dengan apa yang maunya, dia menciptakan berhala lembu emas, sehingga dia berada dalam kegelapan. Mari sahabat seperjalanan, hidup sebagai pribadi anak terang, anak siang, dan cahaya dalam hidup kita itu tetap menyala. Jangan sampai padam pada saat Tuhan yang datang kedua kali. Cahaya itu tetap ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba berdoa buat sahabat perjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, jadikan kami sebagai pribadi yang bercahaya, dan tetap cahaya itu menyala dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.